Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Bersama saya di sini Mutiara Ayu Ramadhani dan kedua rekan saya. Halo, saya Mas Nur Rohmah. Saya Egy Azaki Asrozi. Nah, pada kesempatan hari ini kami mahasiswa hukum dari Kelompok Bumi kelas 2A Universitas Bangka Belitung akan melakukan sharing pengalaman terkait Lembaga Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak bersama narasumber kami Bunda Nurmala Dewi Hernawati selaku Ketua Yayasan Nur Dewi Lestari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah baik, sekarang kita bersama Bunda Nurmala Dewi Hernawati. Selamat siang Bunda, gimana kabar Bunda untuk hari ini? Selamat siang, kabar Bunda hari ini sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharingnya, rekan kita, Mas Rudolf Dwi Nurrohmah akan membacakan sedikit CV tentang Bunda Nurmala Dewi Hernawati. Nama lengkap dengan Bunda Nurmala Dewi Hernawati yang lahir di Boyolali pada tanggal 9 November 1959 yang bertempat tinggal di Jalan Pucuk Merah 1 nomor 5 Sungai Liat Bangka dengan pendidikan terakhir SMA dan dengan pekerja sosial masyarakat atau yang disingkat dengan PSM. Dan jadi Bunda Nurmala Dewi Hernawati ini mendirikan yayasan sendiri yang bernama Yayasan Nur Dewi Lestari yang berdiri sejak tahun 2004, aktif membantu korban KDRT, pemerkosaan dan pencabulan, trafficking, anak yang berhadapan dengan hukum, membantu pasien keluarga yang kurang mampu, dan memberikan penyuluhan tentang HIV atau AIDS dengan narkoba kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pernah mendapat penghargaan sebagai Ketua PKK Teladan Tingkat Nasional tahun 2004, mendampingi suami sebagai Lurah Teladan dan pada bulan Agustus 2017 mendapat penghargaan juara pertama tokoh pembauran kebangsaan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah baik, mungkin kita langsung masuk ke sesi sharingnya aja bersama Bunda Nurmala Dewi Hernawati. Nah Bunda, di sini kita tuh akan membahas terkait tentang peran Lembaga Perlindungan Anak dan peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah di sini tuh kita ngambilnya dari sisi pendampingnya. Bunda kan udah sering kan mendampingi banyak banget korban-korban dari kasus KDRT atau pelecehan seksual kan. Iya. Nah menurut Bunda gimana tuh pendapat Bunda dari sisi pendampingnya? Maksudnya pendampingan anaknya. Iya. Ya. Lembaga Bunda yaitu Yayasan Nur Dewi Lestari mendampingi perempuan dan anak. Kalau di Lembaga Perlindungan Anak khusus mendampingin anak perempuan maupun laki-laki. Nah kalau yang Yayasan Nur Dewi Lestari ini kebanyakan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Nah kami kalau pertama kali mereka datang ke sini untuk melaporkan misalnya KDRT ya, ini untuk perempuan dulu ya, KDRT. Nah, datang ke sini sudah babak belur, sudah berdarah-darah ke sini. Terus kami datangkan keluarganya dan korban untuk melapor ke sini, melapor. Terus kita dampingi sampai ke kantor polisi dan di sana di BAP. Terus kita dampingi visum. Nah setelah visum, tapi seorang istri tadi merasa kasihan suaminya ditangkap sama polisi. Nah setelah di sel istrinya marah-marah atau ini bu polisi jangan di sel suamiku, aku kasihan dia ini aku sayang, aku masih cinta. Nah itu yang diinginkan, padahal ada undang-undang nomor 23 tahun 2004 ya, undang-undang PKDRT itu. Tapi karena ini istrinya sendiri yang suaminya sudah ditangkap, akhirnya dia damai, dikeluarin. 3 bulan kemudian
dipukulin lagi sama suaminya, akhirnya dilaporin lagi. Ada juga yang sampai bercerai, ada juga yang cuma ditelantarkan begitu saja, ditinggal, kadang ditinggal kawin lagi ya, poligami begitu. Dan tidak tahu ujung pangkalnya kemana suaminya, sering seperti itu. Nah, jarang sih ya kalau sampai ke pengadilan, paling ada ya 2-3 gitu sampai ke pengadilan. Padahal ribuan orang melapor, tapi karena kadang-kadang istrinya sendiri yang tidak tega karena suami yang mencari nafkah harus minta dibebaskan. Juga kasihan anak-anaknya seperti itu ya. Kita ya bagaimana, tetap kita dampingi, yang artinya kadang ada sampai ke wilayah hukum, kadang sampai hanya perdamaian sampai kantor lurah. Akhirnya bikin perdamaian, bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi tindakan KDRT terhadap keluarganya gitu. Ini kalau untuk korban KDRT ya. Tapi kalau untuk pencabulan ini yang terkesan Bunda ini banyak sekali, bukan hanya 1, 2, 3, banyak sekali. Ada yang anak di apa namanya tidak berdaya ya, dia bukan stres ya, tapi kalau apa ya namanya kurang apa ya, IQ-nya kurang itu. Nah itu sampai dikurung di kamar mandi 4 bulan, tidak dikasih makan, tidak dikasih ini, hanya apa nanti nyuri makanan. Nah itu sampai dia apa ya, kekurangan cairan dan ya itu kekurangan cairan di dalam tubuhnya. Nah akhirnya ada tetangganya yang apa mengetahui seperti itu, dipanggillah keluarganya untuk mengeluarkan si anak ini, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah itu terkesan juga karena anak tersebut Bunda bawa ke Jakarta selama 1 tahun. Nah terus keduanya itu yang tahun 2003 itu anak diperkosa 9 orang. Nah itu juga sangat terkesan sekali karena orang tuanya anaknya banyak, yaitu anak tua ada 11 ya anaknya. Nah ibunya sakit TBC, bapaknya hanya nelayan, jadi kekurangan, semuanya kekurangan. Nah itu Bunda dampingi dari keluarganya, anaknya sampai ibunya untuk di rumah sakit karena dia sakit paru-paru, harus 6 bulan minum obat. Gitu kalau dari sisi pendampingnya Bunda sendiri ya, dari pengalamannya Bunda ya tambah lagi ya pendampingannya dari lapor ke lembaga Bunda, lembaga perlindungan anak atau Yayasan Nur Dewi Lestari, kami dampingi sampai ke kantor polisi atau Polda atau Kapolres atau Polsek. Nah itu nanti di BAP di sana, kalau sudah di BAP kita kawal BAP-nya, kita kawal sampai P21 ke kejaksaan, kita kawal terus sampai bisa kasus ini disidangkan, kita kawal lagi sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilan kita dampingi sampai sidang di dalam persidangan, kita dampingi. Setelah selesai persidangan, anak tersebut hanya sekali sidang ya. Setelah itu kalau anak masih sekolah, kita dampingi sampai ke sekolahnya. Kalau misalnya sekolah masih diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, padahal itu anak itu korban, kita perjuangkan dia harus masih bisa sekolah. Nah, kalau guru sekolahnya tidak menerima, kita usaha ke dinas pendidikan untuk bisa dinas pendidikan menjembatani bahwa anak ini bisa sekolah. Kalau tidak bisa sekolah di situ, kita pindahkan ke tempat sekolah lain. Kalau anak tersebut tidak mau sekolah lagi, kita beri keterampilan dan kita jadikan untuk sekolah paket ABC misalnya. Itu untuk pembiayaannya full dari pemerintah juga ya Bunda? Kalau paket memang dari pemerintah gratis ya. Nah kalau visum anak itu setiap visum
korban sendiri harus mengeluarkan uang. Padahal sudah kalau di Polda enak, kalau di Polda itu dibiayai sama polisi sama anggota. Tapi kalau di daerah lain, di kabupaten lain itu tidak ada visum ditanggung karena mereka menanggung dirinya sendiri. Nah, sudah jatuh tertimpa tangga itu. Selanjutnya Bunda, lembaga yang Bunda dirikan ini udah dari tahun 2004 kan Bunda? Iya, udah dari tahun 2004. Nah, apa sih awalnya yang jadi pendorong Bunda untuk mendirikan lembaga perlindungan ini Bunda? Awalnya suami Bunda kan jadi lurah. Bunda dulu ya jadi pengurus PKK itu dari tahun 1990 sampai tahun 2000 ya di Kabupaten Bangka untuk pengurus tim PKK di Pokja 2. Nah, Bunda terus tahun 2000 almarhum suami dijadikan Bapak Bupati itu lurah Sinar Baru ya tahun 2000. Nah, di sana belum ada taman kanak-kanak. Bunda mendirikan taman kanak-kanak di sana. Alhamdulillah antusias ya masyarakat di sana. Nah, sudah mendirikan itu tahun 2001 mendirikannya. Nah, mendirikan koperasi, mendirikan banyak keterampilan dan lain sebagainya banyak di sana. Terus tahun 2004 Bapak mendapatkan lurah teladan dan Bunda sebagai ketua PKK kelurahan mendampingi suami diundang ke Istana Negara waktu itu Bapak Ibu Presiden yang waktu itu Ibu Megawati. Nah, setelah itu teman-teman mengundang Bunda untuk LSM 24 LSM. Nah, Bunda perempuan sendiri, jadi Bunda dijadiin ketua lembaga perlindungan anak dan pendidikan waktu itu. Terus kata teman-teman kalau Bunda bisa menangani yang kasus 9 diperkosa 9 anak ini, itu tak acungi 4 jempol kata teman-teman seperti itu. Insya Allah gitu kan. Nah, Bunda belajar dari mana ya saya harus menangani korban perkosaan, sedangkan Bunda belum tahu apa-apa. Tapi Bunda punya teman ada di Jakarta, dia di Pangkal Pinang sebagai pengacara di sana ya. Jadi bertanya gimana kalau kita menghadapi ini dikasih tahu. Terus Bunda langsung ke Polres menghadap ke Bapak Kapolres bahwa ini sudah 6 bulan tidak ditindaklanjuti, tolong bagaimana supaya ini bisa ditindaklanjuti dan dihukum 9 orang anaknya. Nah, terus adanya Bunda langsung ditindaklanjuti, besoknya dipanggil semuanya. Terus setelah itu betul Bunda 1 minggu masuk koran, pokoknya seminggu masuk koran. Terus nah Bunda ini gimana ya, Bunda nggak punya lembaga. Terus kata teman-teman, Bun ini aja mendirikan lembaga sendiri, jadi enak. Bunda nggak ngikut kiri, nggak ngikut kanan. Sekarang mendirikan sendiri. Akhirnya Bunda mendirikan sendiri, menangani kasus sendiri. Bunda lepaskan yang ketua PKK Kabupaten, Bunda lepaskan karena apa? Bunda ngerasa nggak nyaman ya gitu. Karena apa? Kalau di PKK itu hanya duduk manis, pakai baju seragam, tapi tidak tuh terjun langsung dengan kasusnya gitu. Misal kita, kamu kenapa? Kamu ada apa? Jadi kita bisa bertanya langsung gitu. Nah, kalau di PKK kan ada ketua di situ, ada pimpinan di atas, ada ini, jadi nggak bisa. Nah, dari situlah Bunda mendirikan lembaga ini gitu. Terus setiap hari ya terus didengar wilayah hukum dengan statement Bunda, dengan kedatangan Bunda untuk mendampingi korban gitu diterima di sana. Gitu.
Oke Bunda, selanjutnya terkait masalah-masalah ini kan banyak yang dialami oleh remaja ya. Mungkin remaja lain termasuk kita mahasiswa, apa sih harapan Bunda yang ingin Bunda